Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Sobirin beserta pengurus yang lainnya, yang kita hormati para imam Masjid Sobirin serta bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini kita bersua kembali di bulan Zulqa'dah. Iya Bu ya, sudah masuk kita di bulan Zulqa'dah. Kalau tak salah 1 Zulhijjahnya tanggal 20 Juni kalau tak salah. Itu sudah masuk kepada bulan haji. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kajian kita tentang kehidupan setelah dunia. Nah, oleh karena itu, ibu bapak kaum muslimin, kita ini dalam hidup punya cita-cita, harapan, itu pasti. Bapak ibu atau ibu-ibu lah dulu, apa harapan, keinginan bapak-bapak, ibu termasuk saya maksudnya, yang terbesar apa keinginan, apa angan-angan yang diharapkan belum tercapai hari ini? Ada enggak Bu? Ada Bu? Tentu banyak. Bapak yang di depan ini, ibu yang belakang, saya, kita semua punya angan-angan, ada angan besar, ada cita-cita besar, ada harapan besar yang rasa-rasanya ada yang sudah tergapai atau belum. Itu ciri kita manusia masih hidup. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, kita manusia ini punya angan-angan. Hidup itu pasti punya angan-angan, harapan dan cita-cita. Yang muda yang belum bekerja, dia berangan-angan agar bisa bekerja. Iya kan? Iya Bu ya? Yang sedang sakit, udah lama sakitnya, berangan-angan ingin kembali sehat. Yang udah pensiun, ini bukannya apa nih Pak? Baca nih di. Yang kita udah pensiun berangan-angan ingin bekerja lagi misalnya. Setelah bekerja misalnya, mengapa saya bekerja lagi? Nak berhenti bekerja. Yang miskin berangan-angan ingin kaya, ingin hidup seperti orang kaya.
Yang belum punya mobil berharap dengan pekerjaannya, dengan usahanya setiap hari ingin punya mobil. Sudah terbeli mobil, sudah terbeli mobil Avanza, setahun 2 tahun dinikmati, berangan-angan lagi, bercita-cita lagi, berharap lagi, berdoa lagi kepada Allah agar dinaikkan level mobilnya, kelasnya. Mungkin ke Innova atau ke Fortuner atau ke Pajero dan seterusnya dan seterusnya. Itu angan-angan kita masih hidup. Gitu, Bu. Angan-angan ini, harapan-harapan kita selagi masih hidup, Bapak Ibu sidang jamaah, ternyata setelah kita meninggal dunia pun, sudah berpisah jasad dari roh pun, kita masih punya angan-angan. Ini kajian subuh kita ini pagi. Sudah berpisah jasad dengan ruh, kita masih punya angan-angan kepada Allah. Berarti angan-angan ini, harapan ini, cita-cita ini tidak berhenti. Cuma berbeda antara angan-angan, keinginan kita yang masih hidup dengan kondisi kita yang levelnya sudah berpisah jasad dengan ruh, atau kita sudah wafat. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu angan-angan ini yang kita kaji subuh ini, bagi kita, bagi saudara kita yang setelah meninggal dunia, yang hari ini sampai hari kiamat ruhnya masih ada di alam barzah, disimpan oleh Allah, masih punya angan-angan. Kajian subuh kita kali ini, angan-angan orang sudah meninggal dunia. Kita Bapak Ibu sidang jamaah mengkaji ini angan-angan orang yang sudah meninggal. Ini Pak Ustaz nih kaji angan-angan orang meninggal nih kan subuh ini gitu. Jangan kita setelah pengajian ini menjadi loyo, kan gitu, Bu. Kaji tentang yang meninggal, tetapi Bapak Ibu sidang jamaah ini perlu kita kaji menjadi pengetahuan kita bersama. Sudah kita lelah mengkaji masalah bisnis dunia, masalah informasi kehidupan dunia. Subuh ini kita fokus sejenak sekitar 30 menit tentang kondisi kita juga, ruh kita juga semua akan menghadapi kematian itu. Persoalan kematian, cerita subuh ini ya punya cerita, tetapi ceritanya benar, hadisnya sahih. Tentang ruh sampai hari ini tidak bisa diteliti oleh manusia. Penyampaian kaji ini kebenarannya sumbernya dua, referensinya dua, Al-Quran dan hadis sahih Rasulullah SAW. Jadi informasi kematian sampai hari ini belum ada orang mati datang ke kita, Bu. Ayah kita yang dulu meninggal, emak kita yang meninggal dulu, paling dekat dengan kita, yang melahirkan kita, belum ada menginformasikan keadaan ruhnya di alam barzah. Kalau dia berhendak datang, kita tidak mau nemui. Betul, Bu? Kalau ada ruh itu mau datang, kita tidak mau nemui. Iya enggak, Bu? Pasti kita takut. Oleh karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ini karena hadisnya panjang, saya bacakan, saya terpaksa bawa kacamata gitu.
Jadi angan-angan kita sudah menjadi ruh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih Bukhari Muslim, "Iza wudi'at jinazah fahtamalaha ar-rijal a'naqihim wa in kanat salihah." Apabila jenazah diletakkan di dalam keranda dan dibawa oleh laki-laki, ini kita saksikan nih Bapak Ibu sedang jamaah, di atas pundaknya, maka jenazah itu apabila soleh, wa in kanat solihah, wa in kanat solihatan, qalat. Jadi ruh kita itu berbicara, berteriak. Apa teriakan, apa suara ruh yang barusan meninggal itu? Qaddimuni, qaddimuni. Nah, jadi kata-kata qaddimuni subuh ini harus kita hafal dan kita simpan, Bapak. Jadi apabila jenazah sudah dimasukkan ke keranda, mau diangkat oleh para lelaki, ya kenyataannya memang laki-laki meletakkan keranda tadi di pundak. Apabila jenazah ruh itu soleh, beriman, banyak amal ibadahnya, maka ruh tadi akan berteriak dan bersuara. Apa bunyinya? Qaddimuni, qaddimuni. Segeralah, percepatlah aku dibawa ke kubur. Itu teriakan ruh yang beriman dan soleh. Lanjutan hadis, wa in kanat ghaira solihah, jika ruh itu tidak soleh, tidak beriman, qalat, ruh kita itu berbicara, berteriak, ya wailaha, ya wailaha, celakalah aku ini, celakalah aku ini. Aina yazhabuni, aina yazhabuni, itu kata ruh yang tidak soleh. Ya wailaha, celakalah aku ini. Aina yazhabuni, kemana saya mau dibawain, kemana saya mau dibawa. Yasma'u sautaha kullu syai'in ilal insan. Kata Rasulullah lanjutan hadis sahih itu, jika jenazah dan suara ruh itu ilal insan, ya, bisa didengar oleh semua makhluk. Teriakan kita ruh tadi, jenazah yang terbang di rumah mau masuk ke kerandaan ini, mau diantar ke liang lahat, teriakan ruh kita itu didengar oleh semua makhluk. Kucing, ayam, seluruh binatang itu bisa mendengar. Ilal insan, kata Nabi, tetapi kita manusia tidak diperdengarkan. Walau sami'ahal insan la so'ik. Kalau diperdengarkan teriakan ruh tadi, maka manusia sekitarnya itu la so'ik, kata Rasulullah, pasti pingsan. Pasti pingsan, kata Nabi. Iya kan? Ya pastilah. Begitu jenazah masuk ke keranda, bersuara saja jenazah tadi, cepatlah dibawa ke kubur. Itu pasti yang tugas angkat ke keranda berhenti itu, Bu. Kita takut. Makanya oleh Allah tidak diperdengarkan suara teriakan tadi. Qaddimuni, qaddimu, teriakan ruh yang soleh, yang tidak beribadah, orang-orang munafik dan kafir itu, apa teriakan ruhnya ketika mau diantar ke liang lahat, ke kubur itu? Ya wailaha, ya wailaha, ya wailaha, azhabuni, azhabuni. Aina azhabuni, kemana saya dibawain? Pasti diangkatlah Bapak Ibu. Berteriak pun kita
mau dimasukkan ke keranda, siapa yang mau bersama kita lagi? Jenazah sudah terbujur di rumah. Istri kita misalnya yang dulu yang paling setia, ingin cepat-cepat kita diantar ke kubur. Iya Bu ya? Tetapi Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ada peristiwa yang menyedihkan bagi kita ruh. Nah, ini kita juga nih yang kita ceritakan ruh yang telah meninggal, tapi kita nanti akan jadi ruh. Karena hadisnya sahih Bukhari Muslim. Ada kesedihan ruh ketika proses penyelenggaraan jenazah itu. Apa yang disedihkan ruh? Ketika dimandikan ruh itu Bapak Ibu sidang jamaah masih ada di sekitar kita, menjelang ke liang lahat kita antar itu, ruh itu masih melihat keadaan jenazahnya, masih melihat teman saudaranya, masih melihat anak-anaknya. Ketika jasad tadi dimandikan Bapak sidang jamaah, ternyata tidak dari keluarganya, bersedih ruh itu. Ketika jenazah tadi disolatkan, ayahnya yang meninggal, tidak satu pun dari anaknya yang bisa ikut atau menjadi imam dari solat jenazah ayahnya. Padahal dahulu ruh itu yang menyekolahkan anaknya. Kita bangga Bapak sidang jamaah, anak semuanya sarjana. Ruh tadi menyekolahkan anak, 5 anaknya, 1 perempuan, 4 laki-laki sudah dewasa. Tak satu pun ikut memandikan ruh jenazah tadi. Salah siapa Bapak Ibu? Semuanya sarjana, insinyur, teknik, kedokteran, sarjana kimia. Tetapi begitu ruh tadi meninggal, kita wafat, tak satupun anak yang sarjana tadi ikut memandikan, apalagi menjadi imam sholat jenazah. Bersedih ruh tadi. Salah siapa Bapak Ibu? Salah ruh. Karena tidak diajarkan anak praktek sholat jenazah. Yang itulah kesedihan ruh waktu menjelang diantar ke kubur. Jadi Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, angan-angan pertama kalau ruhnya soleh dan beriman, angan yang pertama, qaddimuni, segeralah, percepatlah aku diantar ke alam barzah. Itu bagi ruh yang soleh. Cuma tidak diperintahkan Allah kepada kita. Itu satu. Kalau ruhnya tadi tidak beriman, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, dia katanya Islam, iya kan? Usia sudah 50 tahun, tapi tak satu lembar Al-Quran pun pernah dibacanya. Begitu ruh itu wafat, berpisah jasad dengan ruh, ya wailaha, aina azhabuni, aina azhabu, kemana saya ini dibawa? Ini angan-angan ruh atau kita yang sudah berpisah jasad dengan ruh atau wafat, maka angan-angan pertama yang soleh yang beriman akan meminta segera percepat ke alam barzakh. Apa alasan? Kenapa minta dipercepat ruh tadi? Jawabannya adalah ingin istirahat Bapak Ibu. Itu rupanya. Mengapa demikian? Karena orang yang beriman, orang yang soleh itu, ya sebetulnya kita yang ke masjid tidak ada masalah, ya. Dengar pengajian ini maunya orang-orang yang jarang datang ke masjid, kan begitu. Orang yang beriman, yang soleh, yang banyak amal itu sudah capek, maka dia minta kepada teriakan itu agar dipercepat ke alam barzah. Karena orang yang beriman dan beramal soleh yang banyak itu sudah capek hidup di atas dunia, maka dia meminta kepada Allah, berangan-angan kepada Allah agar dipercepat dimasukkan ke dalam kubur. Makanya Bapak Ibu, itu sunnah hukumnya membawa jenazah itu cepat jalannya. Di situ tuh munculnya dari pelajaran hadis tadi oleh kita, oleh yang paham
membawa jenazah, bergeraknya jalannya cepat, maka disunahkan bergerak atau berjalan cepat memikul jenazah untuk ke alam kubur. Ya, setelah itu Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, begitu jenazah sudah dimasukkan ke liang lahat, disitulah pertanyaan pertama yang informasinya sudah bocor ke dunia yang disampaikan Rasulullah singkatnya dalam hadis sahih juga. Pertanyaan malaikat munkar nakir apa Bapak Ibu? Man rabbuka? Man nabiyuka? Man imamuka? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa imammu? 3 pertanyaan selesai, maka disitulah ruh yang soleh dan beriman istirahat. Jadi sebetulnya babnya panjang kajian itu, kita perpendek saja. Di alam barzah semua ruh mendapat makanan dari Allah. Kita cerita saja ruh yang soleh dan beriman tadi didatangkan springbed dari surga. Tingkatan dalam alam barzah, makanan kehidupan dalam alam barzah itu, ya ini Bapak Ibu, ini tidak ada penelitian ilmiah oleh manusia sampai hari ini alam barzah kan. Itu tadi, kalau ada orang yang meninggal itu menceritakan kepada kita, kita tidak mau nemunya. Ya Pak, kalau ada dia mau diskusi, ruh tadi datang kepada kita pasti takut. Jadi persoalan alam barzakh, persoalan berpisah jasad dengan ruh itu ghaib mutlak. Jadi tidak bisa dititi hanya ini diceritakan oleh 2 referensi. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis sahih atau dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu Bapak Ibu sidang jamaah, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu dasarnya. Nabi itu bercerita perkara-perkara ghaib, dia tidak menurut selera keinginannya, tapi dasarnya adalah wahyu. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak akan bercakap, tidak akan bercerita kecuali wahyu yang disampaikannya. Jadi benar. Jadi la raiba fi, tidak ada keraguan pada Al-Quran dan cerita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, angan-angan yang kedua bagi ruh, bagi kita ini maksudnya nanti. Begitu di alam barzah, level bintangnya kayak hotel bintang 7 kita di dunia Pak. Kalau di alam barzah itu tidak ada lagi levelnya bintang 1000. Springbednya, makannya dihadirkan dari surga. Orang ruh yang beriman dan soleh tadi itu pagi dan petang dipertontonkan kenikmatan surga. Allah kumpulkan ruh-ruh orang soleh tadi nonton bareng, menonton videonya kenikmatan surga. Begitu takjubnya para ruh menonton cuplikan yang diberikan Allah pagi dan petang kepada ruh orang-orang yang soleh tadi, maka angan-angan orang yang soleh beriman tadi kepada Allah, ya Allah, angan-angan yang kedua nih, orang-orang yang beriman soleh tadi, ya Allah, percepatlah kiamat, percepatlah kiamat. Saking takjubnya, saking inginnya masuk surga, diperlihatkan surga pagi dan siang, begitu gembiranya, sehingga doanya kepada Allah, angan-angannya kepada Allah, ya Allah, percepatlah kiamat, percepatlah kiamat. Tetapi bagi ruh kita yang tidak pernah mengabdi kepada Tuhan, tidak pernah ibadah, membangkang kepada Tuhan, orang-orang munafik dan kafir itu juga pagi dan petang dipertontonkan videonya oleh Allah
tentang azab dan siksa neraka pagi dan petang juga ini. Begitu takutnya, begitu tersisanya, apa angan-angannya ruh yang tidak baik tadi? Ya Allah, jangan engkau jadikan kiamat, jangan engkau jadikan kiamat kami yang di alam barzah ini dengan siksaan, kepedihan, azab pun kami rasakan sudah tidak sanggup lagi. Ya Allah, jangan engkau percepat kiamat, jangan engkau percepat kiamat, jangan engkau jadikan kiamat. Ini angan-angan ruh kita sebagai manusia yang tidak beriman tadi, meminta berangan-angan kepada Tuhan, jangan engkau jadikan kiamat, jangan engkau jadikan kiamat. Setelah itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis sahih masih, orang-orang yang dalam hidupnya tidak pernah sholat. Saya baru sekarang menemukan, dulu orang yang bertiak ruh, begitu mulai kita terbaring berpisah jasad dengan ruh, persoalan orang bersedekah, berimpak, berzakat tak mau, itu Al-Quran surah Munafikun ayat 10. Jadi teriakan orang-orang yang menyesal, ruh yang menyesal, yang tidak berzakat, tidak berwakaf, tidak berimpak, ya hartanya banyak, dia pelit, tidak mau berapa, yang tadi yang 4 itu ada penyesalannya, itu digambarkan Allah dalam Al-Quran surah Munafikun ayat 10. Bisa Bapak Ibu baca terjemahan Al-Qurannya. Tetapi ternyata Bapak sidang jamaah, ditemukan dalam hadis sahih Bukhari Muslim juga, orang-orang munafik dan kafir itu, ya kita bedanya kan antara Islam dengan tidak Islam itu kan sholat kata kuncinya. Dalam hadis sahih Rasulullah, anna Rasulullah marra bi qabri faqal man sahiba hadzal qabr. Jadi suatu hari Rasulullah berjalan dengan Abu Hurairah di suatu lintasan pekuburan, kubur maksudnya. Jadi manusia yang, sekali lagi kita harus menjadi ilmu nih Bapak sedang jamaah, yang bisa mendengar perkara gaib, yang tahu siksaan kubur itu, nikmatnya kubur itu hanya Nabi. Hanya Nabi. Orang-orang para wali walaupun tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Nabi dan Rasul yang tahu perkara gaib. Jadi suatu hari Rasulullah, Bapak Ibu sedang jamaah, dalam cerita hadis sahih itu, Nabi bersama Abu Hurairah lewat di suatu perkuburan. Man sahiba hadzal qabr. Ini di dalam kubur siapa namanya nih? Kata Rasulullah kepada sahabatnya Abu Hurairah. Faqalu fulan ya Rasulullah. Fulan ya Rasulullah. Jadi menjaga kode etik jurnalis, Abu Hurairah tidak membilang nama sahabat yang dalam kubur itu. Fulan ya Rasulullah, tidak disebut namanya dalam hadis. Yang dimaksud Rasulullah bertanya siapa ruh atau yang dalam kubur ini, kata Rasulullah. Faqalu fulan ya Rasulullah, fulan. Jadi tidak disebut namanya dalam hadis. Faqala, kata Rasulullah, faqala Rasulullah, rak'atani ahabba ila hadza min baqiyah dunyakum. Jadi jelaskan oleh Nabi, ya Nabi tahu sebetulnya, tetapi Rasulullah bertanya siapa nih ruh yang ada dalam jasad ini? Siapa nih? Siapa namanya nih? Fulan ya Rasulullah, kata Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Ini ruh dalam kubur ini, kata Rasulullah, 2 rak'atani ahabba ila hadza min baqiyah dunyakum. Kata Rasulullah, orang ini, ruh ini yang sedang dalam kubur ini, kata Rasulullah, 2 rakaat lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Ini menggambarkan apa? Angan-angan ruh yang tidak beriman dan tidak beramal soleh tadi. Dia ingin berangan kepada Tuhan karena di selama hidup dunia tidak sholat. Dia ingin kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah saya ke atas dunia, saya akan sholat 2 rakaat, rak'atani kata tadi dalam hadis sahih itu, saya akan sholat 2 rakaat yang dia lebih cintai daripada dunia dan seisinya. Tak
ada keinginan ruh tadi teringat kembali kepada pajeronya, tak teringat lagi kepada kemewahan rumahnya oleh ruh, tapi dia rindu dengan 2 salat saja. Ya Allah, ini angan-angan ruh yang tidak soleh tadi. Tidak teringat lagi dia dengan gerasi rumahnya, membuka gerasi rumahnya dengan remote begitu. Tapi berangan-angan kepada Allah, apa tadi? Salat 2 rakaat ya Allah. Ini menggambarkan, sama-sama kita yakini Bapak Ibu, ini bagian akidah kita, penyesalan yang sangat amat luar biasa bagi orang-orang yang tidak sholat. Saya baru 3 hari menemukan hadis ini. Saya cari-cari lama baru ketemu sekarang, dan konteksnya hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Jadi penyesalan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah itu, dia rindu berangan-angan kepada Allah agar bisa sholat 2 rakaat lebih dicintanya daripada dunia dan seisinya. Lalu Bapak Ibu sidang jamaah, jadi kalau angan-angan ruh tadi bagi kita yang sudah, saudara kita, teman-teman kita yang sudah berada di alam barzah hari ini, kalau orang soleh tadi ruhnya 2 saja angan-angannya. Kalau yang tidak beriman atau tidak beramal soleh, angan-angannya 4. Yang keempat itu adalah itu tadi, tidak pernah menolong orang, tidak pernah membantu orang, tidak pernah berimpak 10.000 ke masjid atau kemanapun, tidak pernah menolong adik kandungnya, tidak pernah menolong saudaranya sekampung, dan seterusnya. Tidak berzakat, tidak berimpak, tidak berwakaf. Apa penyesalnya itu tadi? Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 10 tadi. Faqala rabbi laula akhartani ila ajarin qarib, kata Allah. Ujung ayat itu, fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, tunda sebentar saja kematianku ini. Nah, itu kan? Ya Allah, tunda kematianku sesaat saja. Untuk apa? Kata Allah dalam ujung ayat itu, fa asaddaqa wa akum minas solihin. Aku akan bersedekah ya Allah, dan aku pasti termasuk orang-orang yang soleh. Ini angan-angan ruh yang tidak beramal soleh dan tidak beriman kepada Allah. Penyesalannya digambarkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 10 tadi. Di Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, inilah penyesalan ketika ruh sudah berpisah jasad. Ya, berpisah ruh dengan jasad, alias kita sudah wafat, selesailah kehidupan dunia. Ternyata angan-angan itu tidak saja waktu kita hidup di atas dunia, sampai ke alam barzah pun, sampai menjelang hari kiamat pun, kita masih berteriak, masih minta angan-angan untuk dikembalikan ke dunia. Apa jawaban Allah sebetulnya? Itu bisa dibaca dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 100. Bisa Bapak Ibu lihat terjemahannya Al-Qurannya. Qala rabbirji'un, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami ke atas dunia. Untuk apa? La'alli a'malu solihan. Itu teriakan, kita bisa baca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 100 kalau tak salah saya. Penyesalan orang-orang atau ruh-ruh yang sudah dikembali kepada Allah tadi, dia minta beramal lagi ke atas dunia. Apa kata Allah dalam terjemahan ayat itu? Itu adalah ucapan doa, harapan, angan-angan yang sia-sia saja kata Allah, dan itu tidak akan dikembalikan lagi ke atas dunia. Barzah, apa arti barzah, Bu? Ada orang bilang Bu barzah, ada bilang alam kubur. Bisa Ibu membedakan? Ada kita bilang barzah, alam barzah, ada yang kita bilang alam kubur. Bu,
Ada kita sampaikan, kadang kita dengar alam barzah, ada alam kubur. Alam kubur itu bumi yang kita lihat hari ini, kita masukkan jenazah ke kubur, alam kubur. Ya, itu kalau jasad kita itu ada namanya tulang yang paling belakang ini, punggung kita paling belakang, itu usianya 25 tahun baru hancur tulang itu. Tulang itulah yang akan dipanggil Allah nanti untuk hari berbangkit. Jadi beda alam kubur dengan alam barzah. Barzah itu artinya tirai pemisah antara dunia dan akhirat. Itu dulu. Jadi barzah itu artinya tirai yang ditutup oleh Allah. Akhirat itu dia pembeda, pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Di mana Pak Ustadz alam barzah? Wallahu a'lam bissawab. Itu jawaban. Jadi suatu alam yang dirahasiakan Allah, seluruh roh para makhluk disimpan di situ oleh Allah. Kapan dibangkitkannya? Ini dikaji lagi sebetulnya. Kapan dibangkitkan? Ketika tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama menghancurkan alam dunia, hancur alam dunia. Setelah itu tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, baru roh tadi berbangkit untuk mengadili persidangan beribu-ribu tahun kita hadapi di padang mahsyar. Itu ada lagi namanya Yaumil Mizan, beribu-ribu tahun. Itu semua diceritakan dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barzah tadi artinya pemisah satu alam, berpisahnya pemisah antara dunia dan akhirat. Ditempatkan pada suatu tempat yang tidak makhluk ketahui. Disitulah diletakkan seluruh ruh yang beriman ataupun tidak beriman. Ya, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Untuk itu mari kita sama-sama mendalami diri kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada yang mana? Apa tadi angan-angan kita? Qaddimuni ruh kita tadi, atau ya wailaha menyesal, merontak untuk tidak dikuburkan. Itulah teriakan angan-angan kita yang tidak diperdengarkan kepada manusia, tetapi itu adalah peristiwa pasti dan itu gaib, dan harus kita beriman dengan peristiwa yang diciptakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, sehingga kita betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang pasti hari ini kita masih hidup, ruh kita bersama kita. Begitu kematian datang, ruh berpisah dari jasad, dan itu pasti kita alami setiap yang bernyawa. Demikianlah Bapak Ibu sidang jamaah, mudah-mudahan menambah renungan dan pemikiran kita dalam yakin beriman kepada yang gaib yang disampaikan Allah dan Rasulnya, sehingga keimanan dan yang kuat itu menambah kekuatan kita untuk semakin beribadah, semakin mengabdi kepada Allah. Seluruh aktivitas ibadah semuanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.